Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, berjumpa lagi dengan saya Buntari dalam mata pelajaran sejarah peminatan untuk kelas IPS dan IPA. Nah, pada pertemuan ketujuh kali ini kita akan melanjutkan materi yang telah kita bahas pada pertemuan ke-6 kemarin tentang historiografi atau penulisan sejarah. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu ingatkan sekali lagi kalian untuk mengisi absensi di Moodle yang telah disediakan. Oke, kita lanjut tentang historiografi. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang penelitian sejarah, bagaimana cara membuat sebuah tulisan sejarah, sekarang kita akan belajar tentang macam-macam tulisan sejarah. Oke. Nah, historiografi di Indonesia dibedakan menjadi 3 ya. Historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Historiografi tradisional merupakan penulisan sejarah yang dilakukan merupakan ekspresi budaya atau pantulan keprihatinan sosial masyarakat atau sekelompok sosial yang menghasilkannya daripada usaha untuk merekam peristiwa masa lalu. Jadi intinya kalau historiografi tradisional itu lebih ke sebuah ekspresi budaya masyarakat pada masa lalu. Jadi gini, ekspresi kebudayaan masyarakat untuk merekam masa lalu itu historiografi tradisional. Nanti kita lebih jelasnya di ciri-cirinya, nanti kalian akan paham. Kalau historiografi kolonial, fokus utama historiografi kolonial merupakan kehidupan warga Belanda di Indonesia pada masa Hindia Belanda. Ingat kan, Indonesia dijajah begitu lama oleh bangsa asing, terutama bangsa Belanda. Nah, pada masa-masa itulah ditulis banyak peristiwa sejarah, itulah yang disebut dengan historiografi kolonial. Kalau historiografi modern adalah penulisan sejarah dengan bangsa Indonesia sebagai aktor utamanya. Nah, biasanya historiografi modern itu dimulai sejak bangsa kita merdeka, yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945. Oke. Sekarang kita masuk ke ciri-ciri historiografi tradisional. Biasanya historiografi tradisional, historiografi tradisional yang pertama adalah istana sentris. Jadi kehidupan yang diceritakan hanya seputar kehidupan di istana, hanya kehidupan raja. Contohnya gini, sejarah kerajaan Majapahit. Kalau kalian baca sejarah kerajaan Majapahit, tidak mungkin sejarah kerajaan Majapahit dia menceritakan kisah petani kelapa kerajaan Majapahit. Nggak ada. Pasti dia akan cerita bagaimana Gajah Mada berperang, bagaimana Raja Hayam Wuruk mencapai kejayaannya. Jadi dia hanya seputar istana, itu yang disebut istana sentris. Oke. Yang kedua adalah sumber data sulit didapat. Jadi datanya itu sulit didapat ya, karena pada masa itu paling hanya dari prasasti atau benda-benda artefak peninggalan gitu ya. Kemudian subjektivitas sangat tinggi. Nah, subjektivitas sangat tinggi, kenapa? Karena di tujuan pembuatan penulisan ini biasanya untuk mengunggulkan si raja. Makanya seolah-olah rajanya dibuat dia sangat berjaya, itulah subjektivitas sangat tinggi ya. Kemudian regiosentris, seperti yang tadi dibilang ya, sama kayak istana sentris. Jadi dia hanya cerita tentang wilayahnya aja. Ketika kalian belajar tentang sejarah Majapahit, ya udah, cuma cerita tentang Majapahit. Gak mungkin dia kemudian menceritakan beda dengan kerajaan Pajajaran. Gak ada kayak gitu. Gak ada membandingkan dengan wilayah yang lain. Hanya wilayahnya dia sendiri. Itu yang disebut regiosentris. Kemudian feodal aristokratis. Jadi sebuah penulisan historiografi tradisional biasanya itu untuk legitimasi kekuasaan si raja yang sedang berkuasa. Contohnya ada Babat Tanah Jawa, kemudian Negara Kertagama. Itu adalah contoh-contoh historiografi tradisional yang memang ditulis untuk kepentingan kekuasaan raja pada masa itu. Dan yang terakhir adalah anakronis. Anakronis adalah dia ketidaksesuaian kronologi peristiwa. Jadi misal dia cerita tahunnya nggak jelas, itu tahun berapa, itu anakronis ya. Kemudian selanjutnya ciri-ciri historiografi kolonial.
Yang pertama, historiografi kolonial sudah kronologis, karena rata-rata historiografi kolonial itu ditulis oleh orang Belanda. Makanya sudah kronologis ya. Biasanya tahun 1830 terjadi wabah diare di Jakarta. Nah, itu sudah kronologis karena orang kolonial sudah lebih paham tentang sejarah. Jadi dia menulisnya kronologis. Ada waktunya, ada tempatnya, ada orangnya. Tapi kemudian yang ciri-ciri yang kedua, perlawanan di Indonesia disebut pemberontak. Disebut pemberontakan. Jadi historiografi kolonial, oke. Historiografi kolonial, artis utamanya itu adalah orang Belanda. Jadi seolah-olah orang Belanda lah yang sebagai pemeran utama. Maka ketika ada orang Indonesia melawan, dia disebut pemberontak. Padahal perlawanan orang Indonesia kalau kita sebut itu adalah membela bangsanya. Kalau di dalam buku historiografi kolonial ditulis kalau orang Indonesia adalah pemberontaknya. Nah, biasanya rakyat Indonesia itu disebut sebagai pribumi. Biasanya lebih mengunggulkan tentang bagaimana keunggulan orang-orang kulit putih. Itulah historiografi kolonial, ciri-cirinya ya. Kemudian yang terakhir adalah historiografi nasional atau modern. Yang pertama adalah sudut pandang bangsa Indonesia atau Indonesia sentris. Ketika kita menganggap kalau misal perlawanan bangsa Indonesia itu merupakan sebuah perjuangan, itu berarti historiografi modern. Kalau perlawanan Indonesia disebut pemberontakan, itu berarti historiografi kolonial. Paham ya sampai sini? Jadi hanya berbeda sudut pandang. Misal peristiwanya sebenarnya sama, tapi kalau dipandang dari bangsa Indonesia itu disebut historiografi nasional. Kalau dipandang dari sudut pandang orang Belanda disebut historiografi kolonial. Oke. Yang kedua adalah berguna untuk memperkuat nasionalisme bangsa. Historiografi nasional biasanya digunakan untuk memperkuat nasionalisme bangsa karena orientasinya adalah Indonesia sentris. Indonesia dijadikan sebagai tokoh utamanya. Biasanya lebih ilmiah, kritis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Itu ya, itu contoh dari historiografi modern atau kolonial. Nah, ini contohnya. Di sini ada historiografi tradisional. Historiografi tradisional itu biasanya tulisannya masih pakai tulisan Jawa Kawi atau biasanya Arab Melayu dan lain-lain ya. Itu biasanya ada di babat atau serat dan yang lain sebagainya. Nah, ini contoh historiografi kolonial. Nah, ini pakai bahasa Belanda ya. Ini contoh buku historiografi kolonial. Kemudian yang ketiga ada historiografi nasional atau modern. Nah, belum tentu penulis Belanda menulis historiografi kolonial. Contohnya di sini ada Anthony Reid. Dia menulis historiografi nasional karena dia memandang Indonesia atau negara-negara Asia Tenggara lainnya sebagai tokoh utamanya dalam buku Asia Tenggara dalam Kurun Niaga. Jadi bukan orangnya ya. Nanti kalian pahamnya jangan-jangan karena orang Belanda yang nulis maka historiografi kolonial. Enggak. Kalau dia orang Belanda tapi tetap Indonesia sentris, berarti dia menggunakan konsep historiografi nasional. Nah, itulah ketiga ciri-ciri perbedaan dari historiografi tradisional, historiografi kolonial, dan historiografi modern. Oke, sekian pertemuan ke-7 kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.